Di peternakan kuda terpencil di California, O.J. Haywood, pria pendiam yang mengurus kuda keluarga, bertemu dengan ayahnya, yaitu Otis, di lapangan. Otis optimis kuda mereka itu akan kembali ke acara TV, jadi tidak perlu dijual meski keuangan keluarga mereka sedang sulit. Oji mencoba menghubungi adiknya yang bernama M yang tak kunjung datang, tapi ponselnya tiba-tiba mati guys. Tiba-tiba, raungan aneh terdengar dari langit, dan sesuatu melesat dengan cepat di atas mereka. Oji menoleh, tapi dia kaget melihat Otis jatuh dari kuda. Wajahnya berdarah, dan Oji buru-buru membawa ayahnya ke rumah sakit. Tapi Otis meninggal karena sebutir koin nikel misterius yang tertancap di matanya. Kembali ke peternakan, Oji menemukan kuda ayahnya, yaitu Ghost yang juga terluka dan tertusuk kunci. Tragedi tersebut membuat Oji bingung apa yang sebenarnya jatuh dari langit. Beberapa bulan kemudian, Oji menyiapkan kuda bernama Lucky untuk syuting iklan. Sutradara bernama Vin Batchman yang pernah bekerja sama dengan Otis bertanya soal kematiannya. Seorang kru berbisik bahwa Otis tewas karena benda jatuh dari pesawat, tapi Vin tidak peduli dan dia langsung kerja. No. Yeah. Okay. Oji yang tidak pandai berbicara mencoba untuk memberikan instruksi kepada kru soal cara menangani Lucky, tapi gugup. Untungnya, M, adiknya yang energik dan suka semangat, ini tiba-tiba mengambil alih dan menceritakan dengan bangga bahwa leluhur mereka, yaitu Alisar Haywood, adalah penunggang kuda dalam film yang bisa bergerak pertama kali di dunia. Meski sejarah melupakan namanya, dia melanjutkan dengan instruksi keselamatan sambil mempromosikan keahlian sampingannya sebagai aktris dan penyanyi. Saat latihan, kru ingin meneruskannya, tapi Oji bilang kalau Lucky itu sebenarnya butuh istirahat. Kru sayangnya tidak mendengar hal tersebut dan malah menaruh bola krom di depan wajah Lucky. Hal tersebut membuat kuda tersebut panik dan menendang penata rias. Hey, 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 hey! Akibatnya, Oji dan M dipecat dari proyek tersebut. Dalam perjalanan pulang, mereka mampir ke taman hiburan yang bertema kebarat-baratan gitu, kayak Wild West gitulah. Yang pertama Jupiter Claim, M melihat ada sumur harapan yang mengambil foto pengunjung, tapi pikirannya sibuk soal keuangan keluarga. Ya wajar karena dia baru aja dipecat guys. Oji mengakui dia sudah menjual 10 kuda termasuk Lucky karena kesulitan finansial. Dia pun berjanji akan membelinya kembali. Sebelum bertemu pemilik taman tersebut yang bernama Ricky Park, Oji meminta M untuk tidak mempromosikan pekerjaan sampingannya karena bisnis keluarga itu lebih penting. M membalas bahwa promosi bisnis keluarga hanya kerja sampingan baginya. Akhirnya, Oji mengizinkan M untuk ikut. Ricky, mantan aktor cilik yang dikenali M dari acara Gordy's Home, ini berakhir tragis guys saat simpanse dari aktor tersebut mengamuk. Ricky menunjukkan ruang rahasia yang penuh dengan memorabilia acara tersebut dan menceritakan saat dia bersembunyi di bawah meja ketika simpanse bernama Gordy menyerang bintang lainnya. He is killing on that stage. Dia menganggap bahwa momen tersebut adalah momen paling legendaris, meskipun itu membuatnya trauma. Oji bilang dia ingin beli kembali kudanya, tapi Ricky malah menawarkan untuk membeli peternakan mereka, seperti yang dia tawarkan kepada Otis. Saat ke rumah, Oji dan M minum untuk mengenang ayah mereka. M mengingat kuda yang bernama Jen Jacket yang seharusnya dia latih untuk pertama kalinya, tapi justru dijual Otis. Oji setia kepada warisan ayahnya dan berkata kepada Otis untuk mengubah industri hiburan dengan kuda. Jadi dia tidak mau menjual peternakan. Tiba-tiba mereka melihat Ghost lari keluar kandang. Oji mengejarnya, tapi dia justru mendengar radio di rumah. Tiba-tiba menyala dengan keras guys. Dia minta M untuk mematikannya, tapi Ghost justru berlari semakin jauh.
Oji menaiki buggy dan melihat lampu dari Jupiter Claim tempat si Ricky menggelar pertunjukan. Raungan aneh terdengar lagi. Listrik di rumah Haywood padam sejenak guys. Oji pun melihat sesuatu bergerak dengan cepat di antara awan-awan yang ada di langit. Hal tersebut membuatnya buru-buru pulang. Di rumah, Oji menceritakan kepada M bahwa kematian Otis itu tidak masuk akal. Malam itu, Ghost membuat suara aneh lagi yang tak pernah dia dengar guys dari kuda. M bertanya apa yang Oji lihat dan dia bilang itu sesuatu yang besar, cepat dan sunyi. That's big. How big? Big. M dengan ide cemerlangnya menyarankan untuk membuat situs website soal penampakan UFO untuk menarik perhatian. Keesokan harinya, mereka membeli peralatan kamera di toko elektronik. M menceritakan rencana ambisiusnya untuk mengabadikan bukti UFO dan menjual foto serta membangun platform cerita mereka. Pegawai toko bernama Angel Torres melihat kamera yang mereka beli dan bertanya apa mereka dirampok. M bilang mereka itu mengalami pemadaman listrik dan Oji menambahkan ponselnya mati tiba-tiba. Angel yang penggemar teori konspirasi bilang ponsel tidak mati kecuali di hotspot UFO. Setelah itu, dia pun mengantar peralatan ke peternakan dan membantu untuk memasang kamera sambil menceritakan teori UFO sebagai turis antar galaksi atau mungkin sebagai perusak planet. M pulang dan membawa patung kuda dari Jupiter's Claim dan membuat Oji curiga kalau dia mencurinya. Malam itu, Oji mendengar kuda-kuda di kandang sedang resah. Dia pun akhirnya memeriksa dan mematikan lampu. Tapi listriknya menyala lagi dan tiba-tiba dia mendengar adanya suara langkah aneh. Akhirnya dia melihat makhluk aneh di bayangan. Oji pun mengambil ponsel untuk memfotonya. Tapi justru guys, makhluk lain muncul dan membuatnya mundur. Satu makhluk tiba-tiba mendekat dan Oji refleks memukulnya. Ternyata itu anaknya si Ricky yang pakai kostum alien. Lah yang memprank Oji karena M mencuri patung. Mereka pun akhirnya kabur guys dan memperingatkan Oji untuk tidak mengganggu Jupiter's Claim lagi. M pun datang dan marah guys, tapi Oji juga mengingatkannya kalau dialah yang memulai masalah. Man, they let Clover out, man. What? They trying to prank Haywood? Oji pun mencari kuda Clover yang kabur, sementara M mengecek rekaman kamera. Dia pun kaget melihat sesuatu yang besar, tapi ternyata hanya belalang sembah di lensa. Angel pun menelepon dan bilang kalau satu kamera mati guys. Di luar, Oji menemukan Clover, tapi kuda tersebut tiba-tiba merasa ragu gitu. Dan ternyata ada tornado kecil muncul dan membuat patung kudanya lenyap. Angel pun mengecek umpan di kamera dan meminta M untuk menyingkirkan belalang sembah. Kuda-kuda di kandang pun semakin panik guys, dan M pun akhirnya melihat langit dan dia sadar ada awan yang tidak bergerak. Tak seperti awan lainnya, dia pun berteriak ke Oji kalau itu ada awan di sana. Oji pun berlari ke gudang dan dia melihat UFO keluar dari awan, lalu kembali bersembunyi. Di rumah, ketika listrik padam, telepon M pun terputus dari Angel. Angel menggerakkan kamera guys dan memberi tanda kalau itu masih aktif. M akhirnya naik ke atap dan melempar permen untuk mengusir belalang sembah. Oji pun melihat Clover lari dikejar UFO. Angin kencang menutup pandangan dan Clover akhirnya lenyap. Kakak adik tersebut akhirnya bersatu kembali di dalam rumah. Di sini sebenarnya M ingin kabur, tapi Oji fokus untuk mengecek rekamannya dan bilang kalau UFO tidak kembali malam ini. M tidak mau mengambil resiko, tapi juga dia tidak sanggup untuk meninggalkan si Oji. It's not coming again tonight. I don't care. No. Keesokan harinya, M menghubungi Endless Host, yaitu seorang sinematografer yang suka syuting iklan. Dia menawarkan proyek dokumenter untuk menangkap gambar yang mustahil. Endless di sini tuh orang yang skeptis guys, dan dia bilang mimpi itu tidak mungkin akan pernah terwujud. Lalu dia menelepon teleponnya. I don't like him.
Angel di sini datang dan menunjukkan bukti awan yang tak bergerak sepanjang hari dan juga malam. Oji pun sadar kalau dia melihat awan itu selama 6 bulan terakhir. Dia bilang UFO tidak bergerak seperti kapal. Hal tersebut membuatnya bertanya-tanya, apa itu sebenarnya? Akhirnya, adegan beralih ke tahun 1998 ketika saya masih belum lahir. Pada saat itu, ada syuting Gordy's Home. Jadi, simpanse Gordy ini mengamuk setelah ada balon yang pecah. Penonton pun akhirnya lari, tapi Ricky yang masih kecil itu bersembunyi di bawah meja dan melihat Gordy menyerang seorang ibu di layar. Setelah membuat keos, simpanse Gordy akhirnya kembali dan duduk di dekat tubuh si Mary. Dia mencoba untuk membangunkannya. Saat melihat Ricky, Gordy malah ngetos guys. Tapi dia ditembak di depan Ricky. Akhirnya Ricky sudah dewasa. Di kantornya, dia teringat trauma mengerikan tersebut. Tapi istrinya yang bernama Amber menenangkannya untuk mempersiapkan pertunjukan. Oji menemukan brosur dari Jupiter's Claim dan sadar kalau Lucky itu ada di pertunjukan si Ricky. Dia pergi mengambil kuda itu. Di Jupiter's Claim, Ricky menggelar pertunjukan yang didedikasikan untuk Mary Jo yang hadir dengan wajah tertutup cadar karena luka dari serangan Gordy. Ricky menceritakan bahwa selama 6 bulan, keluarganya melihat penampakan di langit. Dia bilang saat malam pertama, dia sedang mengurus kuda Trigger. Tapi tiba-tiba, piring besar turun dari sebuah kabut dan mengambil kuda itu. Ricky menunjukkan Lucky di kandang dan menjanjikan penonton untuk melihat penampakan dalam 1 jam. Anak-anaknya tampil dengan kostum alien. Tapi tiba-tiba raungan terdengar dari langit guys. Dan menarik bendera kain. Penonton melihat awan tak bergerak, di mana UFO tersebut akan muncul. Ricky pun terkaget ketika UFO itu datang lebih awal dan meminta penonton untuk tetap duduk. Bego anjir. Stay in your seats. This is new. They're early. Kandang Lucky pun dibuka, tapi kuda tersebut tidak lari. Tiba-tiba listrik padam, angin juga kencang, dan cadar Mary Jo terangkat dan menunjukkan wajahnya yang rusak guys. Tiba-tiba penonton tersedot ke dalam perut makhluk tersebut dan berteriak ketakutan saat daging aneh membungkus mereka. Oji akhirnya tiba di Jupiter's Claim dan menemukan tempat itu kosong dan hanya Lucky yang tersisa. Itu artinya guys, para penonton dimakan UFO. Akhirnya, Joe melihat UFO di langit. Dia pun bersembunyi di bawah pintu masuk dan coba untuk memanggil Lucky. Tapi ternyata UFO tersebut melihatnya dan mencoba untuk menyedotnya. Malam itu, Oji masih terbangun di taman dan buru-buru membawa Lucky ke truk. Dia pun akhirnya menelepon M dan bilang kalau UFO itu adalah makhluk hidup yang memakan semua orang di taman. Sementara itu, Angel pulang. Tapi mesin vannya tiba-tiba mati. Dia mendengar suara aneh guys dan dia sadar kalau makhluk mengerikan tersebut mendekat. Di rumah Haywood, listrik juga padam. Di sini akhirnya Angel kembali dan bersembunyi di bawah meja. Sementara M membeku dengan jeritan dari langit. Makhluk itu meraung-raung dan berjerit tanpa henti. Tapi akhirnya makhluk tersebut berhenti untuk berteriak dan memuntahkan benda tak hidup yang dimakan bersama manusia, yang itu adalah darah yang menghujani rumah. Yang sepertinya guys itu adalah darah hasil dari manusia-manusia yang sudah disedot dan dilahap oleh UFO tersebut. Di luar, truk Oji mati saat masuk jangkauan makhluk tersebut. Dia pun terdiam dan melihat makhluk itu di atasnya. Dan mencoba untuk melindunginya dari hujan. Patung kuda yang dicuri oleh M menghantam kaca truk. Pagi harinya, listrik padam guys. Oji pun akhirnya pulang dengan perlahan.
M mendesak Angel kabur bersamanya, tapi Angel berpikir kalau rumah itu lebih aman. Oji pun ke van-nya Angel dan membuka pintu. M dan Angel akhirnya lari keluar, tapi musik radio mati saat makhluk itu turun. Mereka akhirnya berhasil kabur dengan van. Nafas dulu. Pada malam berikutnya, ada berita yang melaporkan hilangnya orang-orang di Jupiter's Claim. Itu menarik perhatian Antlers. Setelah makan pertama, Oji pun meyakinkan M dan Angel untuk melanjutkan proyek memotret makhluk tersebut. Dia pun akhirnya memanggil Jen Jacket, nama kuda yang tak pernah M latih. M dan Angel di sini takut guys, tapi dia setuju setelah Antlers datang. Dia kagum pada awan yang sama sekali terlihat tidak bergerak. That cloud, they moved a goddamn inch. Oji bilang, Jen Jacket ini keluar pada saat dia lapar saja, dan dia tidak suka patung kuda. M berpikir mereka akan membuat marah makhluk itu, tapi Oji bilang Ricky salah, karena dia mencoba untuk menjinakkannya untuk keuntungannya sendiri dan untuk melatihnya. Oji pun akhirnya membuat kesepakatan, Antlers merencanakan syuting dari UFO tersebut dengan kamera engkol-engkol gini untuk menghindari gangguan listrik. Karena seperti yang kita tahu guys, sebelumnya kalau UFO ini itu bisa mengendalikan energi elektrik. Angel mengambil peralatan dari toko. Di sini, M pun menjahit sesuatu dan mengambil Skydancer dari Jupiter's Claim. Malam sebelum aksi, Angel ragu, tapi dia meyakinkan diri kepada proyek ini kalau ternyata proyek ini penting agar dia lebih tenar dan famous dan mungkin dianggap jadi pahlawan nantinya. Keesokan harinya, tim pun memulai. Antlers dan Angel bersembunyi di bawah jaring kamuflase dengan kamera. M mengaktifkan Skydancer di peternakan dan Oji menunggangi lelaki. Dan dia melihat satu Skydancer mati. M mengecek kamera dan melihat Skydancer menyala lagi. Dia berpikir sepertinya itu baterai doang. Dia berpikir kayaknya cuma baterainya aja yang rusak. Tapi tiba-tiba ada pengendara motor datang guys. M mencoba untuk mengusirnya, tapi ternyata dia juga wartawan dan dia bertanya soal hilangnya orang-orang di Jupiter's Claim. Dan sayangnya dia tidak mendapatkan jawaban guys. Jadi saat dia mengebut dan juga melintasi peternakan, M melihat Skydancer mati lagi. Yang itu artinya tanda dari si Jen Jacket atau UFO ini mendekat. Hal tersebut membuat motor wartawan tersebut juga ikutan wasted guys. Dia pun jatuh dan terluka. Oji mencoba untuk menyelamatkannya, tapi radio justru mati dan ini memutus komunikasi mereka. Wartawan tersebut cuma peduli dan juga mengambil kamera untuk merekam kecelakaannya. Skydancer akhirnya menyala lagi, yang hal tersebut menunjukkan kalau si UFO yang bernama Jen Jacket itu pergi. Oji pun membantu wartawan, tapi dia justru ngotot untuk memfotonya. Dan tiba-tiba semua Skydancer dan juga kamera ikut mati lagi. Oji melihat bayangan dari si Jen Jacket ini di helm si wartawan dan buru-buru kabur. Jen Jacket akhirnya menyedot wartawan tersebut. Yang juga hampir saja menarik si Oji. Akhirnya, di sini Oji melepaskan parasut yang disedot makhluk itu. Yang hal tersebut membantunya kabur ke gudang. Tim merayakan hal tersebut dan bilang kalau rencananya berhasil. Tapi Antlers pergi ke gunung dan ingin syuting dengan lebih jelas. Yang ternyata si UFO-nya menyerang dan menyedot Antlers bersama dengan kameranya guys. Makhluk itu pun akhirnya mengejar Angel, tapi terpal yang tertiup angin akhirnya menyelamatkannya. Di sini, si UFO merobek atap dari kandang dan melempar M ke samping rumah. Angel lari, tapi sayangnya tersangkut kawat berduri. Dia melilitkan lebih banyak kawat guys dan selamat dari sedotan makhluk itu. M yang pincang pun kabur di sini. Sementara si UFO melingkari gudang tempat si Oji bersembunyi. Oji menyuruh M kabur menggunakan motor wartawan. Yang ternyata si UFO itu mengejar M dan mematikan motornya. Oji pun akhirnya menunggangi si laki lagi dan mengalihkan perhatian makhluk itu.
Ternyata UFO tersebut membuka mulutnya guys. Yang ini punya kulit seperti jumbai-jumbai gitu. Jijik cok. Yang ternyata si UFO menghadapi OG. Motor M menyala lagi saat makhluk tersebut cukup jauh. M pun akhirnya kembali berteriak, mencoba untuk menarik perhatian si UFO. Lalu dia ngebut ke Jupiter's Claim. Di sana, dia melepaskan maskot yang bisa ditiup sebagai umpan. M mengumpulkan koin dan memasukkannya ke sumur harapan dan mengambil foto si UFO itu. Saat makhluk tersebut menangkap balon, M mengambil satu foto dengan lebih jelas sebelum makhluk itu terbang. Dan akhirnya ketika balon tersebut masuk ke dalam tubuh si UFO, balonnya meledak dan duar, UFO-nya was dead. Tamat.